Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Senyum Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kereta Hantu. Aku terkantuk-kantuk di sudut bangku stasiun tua di sebuah kota kecil yang kuno, kota lama di perbatasan ibu kota. Senyumku lama menghilang. Betapa tidak, nyaris 2 jam aku menanti kereta terakhir tiba. Lelah setelah seharian membantu keluarga sahabatku yang mengadakan pesta tunangan dengan kekasihnya. Berkali-kali mataku melirik jam tangan. Hatiku lelah sudah. Jadwal kereta api negeri ini sudah kadung semerawut. Masyarakat hanya mampu menggerutu untuk setiap keterlambatan datang dan perginya kereta, tak mampu berbuat lain. Para pejabat berwenang agaknya sudah lama terkena penyakit tuli, hingga suara masyarakat pemakai jasa setia kereta api pun tak lagi terdengar. Aku menghela nafas berkali-kali. Malam makin larut, sudah jam 9 malam. Astaga, aku nyaris berdiri saking kagetnya, mondar-mandir tak karuan. Baru kusadari sekelilingku mulai sepi. Beberapa orang yang tadi nampak masih menunggu sepertiku, entah kemana perginya. Mungkin mereka pulang lagi atau ke kamar kecil. Penjajah makanan yang sudah sejam lalu membereskan dagangannya dan kembali pulang. Berarti sekarang tinggal aku sendirian di stasiun kecil ini. Aku menoleh berkeliling, sepi. Tiba-tiba dari arah belakang, ada suara serak menegur, membuatku nyaris terperanjat. Loh, tadi tak ada siapa-siapa. Seorang kakek berseragam pegawai kereta api tersenyum, seraya mengepulkan asap rokoknya. Perlahan menghampiriku, matanya menyipit memperhatikanku. Aku sama sekali tak gugup, meski sempat kaget tadi. Dia tersenyum menganggukkan kepala. Masih bertahan menunggu keretanya, Mbak? Tanyanya dengan suara serak yang lembut. Aku tersenyum. Iya, Pak. Soalnya cuma naik kereta saya bisa sampai dengan cepat ke rumah. Kendaraan umum malam begini sudah jarang dan kurang aman, jawabku. Dia menganggukkan kepala, lalu memandang jauh ke arah lajur datangnya kereta. Pandangannya tampak menerawang jauh. Sejauh pandangannya, wajahnya tampak pias, terbatuk kecil. Dia berkata lagi, Mbak, mungkin sebentar lagi kereta terakhir akan tiba. Tenang saja, pasti Mbak akan segera sampai ke rumah dengan selamat. Kereta terakhir ini sudah lama tak beroperasi, tapi kecepatannya tak kalah dengan yang biasa beroperasi. Aku merasa heran. Memang kereta seperti apa yang akan membawaku pulang ini? Apa bukan yang biasa? Seolah mengerti isi benakku, si petugas stasiun ini tertawa kecil. Keterlambatan ini memang karena kereta terakhir. Biasa ada sedikit masalah, Mbak. Jadi kami sedang mencoba mengoperasikan kembali yang lama. Tak perlu banyak tanya, Mbak. Naik saja dengan nyaman dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Jelasnya sambil melengos pergi. Aku hanya menganggukkan kepala, lalu menatap kepergiannya sampai membelok ke pintu samping. Kini aku benar-benar sendiri menunggu kereta terakhirku. Mata yang kantuk ku coba menahannya sekuat mungkin. Aku berjalan mondar-mandir. Beberapa saat kemudian, telingaku seperti mendengar peluit di kejauhan. Peluit? Tak sempat berpikir lebih jauh. Buru-buru ku kemasi barangku yang terdiri dari ransel, payung dan jaket malam, serta topi pet pemberian abangku. Benar saja, di kejauhan tampak sebuah sosok hitam muncul. Derunya menggetarkan jantung. Rel-rel kereta di depanku seolah bersiap-siap untuk menyambut kereta yang sempat membuatku marah karena keterlambatannya yang tak kira-kira ini. Meskipun tentu saja bukan keretanya yang salah, tapi faktor human error-nya. Aku merasa sedikit aneh. Kereta yang pelan-pelan tiba di hadapanku ini agak lain dari yang lain, tampak berkilau, seluruhnya berwarna hitam berkilau. Baru kali ini kulihat dengan jelas sosoknya, tampak seperti sepur zaman dulu kala. Aku ternganga, ini sih memang sepur zaman kemerdekaan, seperti yang sering kubaca di buku atau kulihat di film-film. Astaga, jadi ini kereta terakhirku. Oh no, tidak, serem. Mana mungkin aku mau naik kereta zaman silam ini? Tak berlampu pula. Masinisnya mana? Penumpangnya? Astaga,
Jangan-jangan cuma aku sendiri. Aku melangkah mundur menjauhi keretaku. Kereta itu tampak anggun menunggu. Aku masih ternganga memperhatikan benda hitam di depanku ini. Naik tidak, naik tidak. Batinku bertanya ragu. Akhirnya aku berlari kecil menuju pintu samping. Barangkali petugas kereta itu masih ada. Aku akan minta pendapatnya. Tapi pintu itu telah terkunci. Aku sedikit panik, tak lagi bisa keluar dari stasiun ini. Sungguh aneh. Menurut beberapa petugas stasiun yang biasa aku temui, biasanya sepi atau ramainya penumpang terakhir, pintu gerbang samping stasiun tak pernah dikunci. Tetapi dibiarkan terbuka, karena memang tak ada kuncinya, alias sudah lama tak pernah dikunci. Entahlah, aku merasa sedikit merinding. Kereta itu tampaknya akan segera meninggalkanku. Aku bingung. Kalau tak naik berarti aku akan di sini sampai pagi. Kalau ada orang jahat bagaimana? Aku jadi gelisah. Akhirnya dengan berdoa, aku naiki kereta aneh itu. Sedikit kaget karena di pintu kereta ternyata ada petugas berdiri tersenyum. Astaga, nyaris jantungku copot. Aku tak membalas senyumnya, hanya memberikan karcis kereta tanpa sadar, meski dia tak menagihnya. Wong aku baru naik, tapi aku sudah tak sabar lagi ingin cepat agar kereta ini berangkat. Di gerbong yang kumasuki ternyata ada beberapa orang tampak tertidur. Pakaian mereka tampak lusuh. Aku menarik napas lega. Setidaknya aku tidak sendirian di gerbong aneh ini. Tak ada lampu, hanya pelita kecil berkelip-kelip di sudut gerbong. Aneh, benar-benar seperti kembali ke abad lalu. Sempat terpikir, aku setengah memasuki lorong waktu. Kutepis pikiran gila itu. Lelah membuat pikiranku mulai tak waras agaknya. Kuletakkan ranselku di dekat kaki, lalu kusandarkan kepala di kaca jendela, memandang keluar, ke peron yang sepi. Kereta mulai berjalan perlahan. Tiba-tiba aku melihat si kakek petugas stasiun nampak duduk di bangku ujung dekat pintu samping, tempat dia menghilang tadi. Kami saling tatap. Kulihat dia melambaikan tangannya dan mengacungkan jempol sambil tersenyum. Aku hanya mampu terpana sambil terus memandangnya semakin menjauh. Aku merasa benar-benar aneh malam ini. Halusinasikah? Baru kusadari sepertinya aku memang belum pernah melihat petugas itu sebelumnya. Siapa dia? Petugas baru kah? Entahlah, aku mulai didera lagi kantuk yang tadi sempat menyerangku berkali-kali. Rasanya aku mulai tertidur. Aku terbangun karena pundakku serasa didorong-dorong. Aku mengerjapkan mata dan terduduk. Kulihat petugas kereta tersenyum padaku. Sebentar lagi sampai, Mbak. Siap-siap ya, jangan ada yang ketinggalan. Bisiknya perlahan. Kuucapkan terima kasih. Rasanya baru saja aku tertidur sebentar. Tahu-tahu sudah sampai. Di luar tampak lampu-lampu kota. Kereta pun memasuki stasiun kotaku. Suasana stasiun sama sepinya malam ini. Ya, tentu saja jam segini siapa pula yang akan naik kereta. Batinku kesal. Seharusnya aku sudah sampai rumah jam 7 tadi. Ku bersiap turun. Sempat kulirik arah kursi yang selagi aku naik masih ada penumpangnya. Tapi kursi itu kosong. Tak ada penumpangnya yang terdiri dari seorang ibu tua, seorang anak kecil dan seorang gadis muda. Kemana mereka? Sudah lebih dulu turun kah? Masa bodoh lah. Di pintu kereta sempat kutanyakan pada petugas kemana penumpang-penumpang yang tadi satu gerbong bersamaku. Petugas itu tersenyum. Mereka tidak turun kemanapun, Mbak. Mereka adalah penumpang abadi kami. Seperti juga saya, petugas abadi kereta ini sejak lama. Hanya di kereta ini kami bertugas dan berjaga, dan menjemput penumpang yang kemalaman, tapi masih setia menunggu kehadiran kami untuk membawa kembali ke keluarganya. Mendengar penjelasannya, aku seperti merasakan ada sesuatu yang tak beres, tapi logikaku lebih mendominasi. Aku masih tak memahami, tapi petugas itu segera mendorongku keluar. Aku nyaris terjungkal. Baru saja kakiku menginjak lantai peron. Aku terkejut setengah mati karena kereta tiba-tiba langsung berangkat dengan kecepatan tinggi, nyaris terbang. Aku menjerit kecil, jantungku rasa lepas.
Kakiku lemas tak terkira, aku terduduk di lantai peron. Aku terduduk di lantai peron. Tak mampu berdiri, rasanya ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Semakin terkejut karena tanganku seolah ada yang menarik untuk berdiri. Aku melongo, ternyata abangku yang tampak pias. Aku amat lega. Aduh, aku ketakutan sekali tadi melihat kereta ajaib itu kabur begitu saja. Serasa mimpi rasanya. Abangku tak mengatakan sepatah kata pun, sementara aku bercerita, membimbingku berjalan melewati lorong stasiun hingga pintu keluar. Kotaku selalu ramai 24 jam, masih banyak orang nongkrong-nongkrong di warung kopi sekitar stasiun. Abangku hanya bertanya-tanya, apa aku baik-baik saja? Aku menganggukkan kepala. Tenggorokanku rasa kering, abangku pergi ke sebuah warung dan membelikanku minuman dingin. Tenggorokanku terasa lega. Abangku hanya bertanya, apa aku baik-baik saja? Aku tak bisa mengantarkanmu sampai rumah, karena aku mau ke rumah Bude. Numpang nginap, karena besok ada ujian skripsi. Aku takut kesiangan. Jadi kau pulang sendiri ya? Dekat ini kan? Kata abangku seraya memberiku ongkos pulang. Aku jadi kesal. Kok sempat-sempatnya menjemputku, tapi tak mau mengantarku pulang sekalian? Protesku. Dari tadi aku menunggumu. Ternyata keretamu telat ya? Aku sungguh harus segera pergi. Itu ada angkot. Cepatlah naik. Badanku didorongnya masuk angkot tanpa mau mendengarkan penjelasanku. Abangku melambaikan tangan saat angkot berangkat. 5 menit kemudian, aku sudah sampai halaman rumah. Ayah ibuku sudah duduk di teras depan. Mereka segera menyambutku dan sibuk bertanya, mengapa aku begitu terlambat. Aku jelaskan sambil berjalan masuk rumah. Sempat kulihat wajah kedua orang tuaku pias, lalu saling lirik satu sama lain. Aku merasa konyol telah menceritakan semua pengalaman anehku di stasiun malam ini. Tapi orang tuaku tak bertanya lagi. Mereka menyuruhku segera mandi dan istirahat. Aku merasa kebetulan tak lagi ditanya-tanya. Segera aku ganti baju tanpa istirahat lagi, mandi dan berganti pakaian. Duduk di kamar sendiri, merenungi pengalaman tadi. Entah kenapa perasaanku menjadi tak enak hati. Aku merasa tak percaya seperti yang kulihat di wajah orang tuaku tadi. Setelah mandi pikiranku agak segar, namun aku sempat merinding dan tak percaya bahwa yang kunaiki tadi adalah sebuah kereta zaman dulu. Masa kereta seperti itu masih beroperasi sih di jalur kereta ibu kota? Aku keluar kamar dan menghampiri kedua orang tuaku yang sedang asik nonton TV. Ibuku bertanya apa aku baik-baik saja. Aku hanya mengangguk, lalu mulai bertanya tentang pengalaman yang aneh itu. Apakah aku memang tidak sedang bermimpi? Ayah menepuk pundakku lalu berdehem. Sepertinya kau termasuk salah satu orang di kota ini yang akhirnya terpilih untuk ikut menikmati kereta hantu itu, nak. Jawab ayahku tenang. Tapi aku melotot mendengar jawabannya. Kereta hantu? Mana mungkin aku bisa naik kereta hantu? Itu kan hanya cerita karangan masyarakat saja yang pernah aku dengar sebelumnya. Ayah melanjutkan, dulu Eri abangmu juga sempat mengalaminya. Itu saat dia masih SMA loh. Maka sekarang dia paham apa yang terjadi padamu. Tak mungkin kau naik kendaraan umum setelah lewat jam 8 belum pulang. Pasti kau nekat menunggu kereta. Maka dia mungkin berinisiatif menjemputmu. Mengingat pengalamannya dulu, mungkin dia takut kereta hantu itu akan menjemput adiknya pula. Dan ternyata perasaannya tepat, bukan? Tapi dia mengatakan akan ke rumah Bude ya. Jadi aku disuruh pulang sendiri, gerutuku. Ya memang sekalian jalan, jawab ayah santai. Ibu tertawa. Yang penting kau selamat, nak. Lain kali jangan terlalu larut pulang, terutama penggemar kereta sepertimu. Ingat, nak, kereta terakhir itu sudah jadi legenda di kotanya sebagai pengantar terakhir orang-orang yang kepulangan malam. Tanya saja abangmu nanti kalau dia sudah pulang. Ah, kereta itu bukan kereta hantu, ayah. Petugasnya sendiri yang cerita padaku bahwa itu kereta sengaja dioperasikan karena kereta lainnya sudah tidur semua malam ini. Jawabku mangkel, ibu cekikikan sambil mengelus tanganku. Ayah tetap tenang dengan cerutunya. Petugas yang kau temui sudah almarhum, nak.
Itulah mengapa dia masih ada di sekitar situ malam begini. Percayalah nak, hal-hal seperti ini bukan yang pertama kalinya. Hanya saja kau terlalu percaya diri, terlalu asik dengan duniamu yang realistis, tak mampu menangkap pesan alam yang disampaikan udara malam. Jelas ayahku membuatku makin keki. Ayah dari dulu kebanyakan berhayal, hingga lebih sering menakut-nakuti anaknya yang mencoba berpikir secara logika. Ayah adalah seorang dalang yang juga penyair setingkat kecamatan, sedangkan ibuku sinden terkenal di kota kelahirannya dulu. Namun aku tak ingin pola pikir mereka yang suka menghubungkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang di luar nalar. Aku bergegas masuk kamar setelah pamit pada kedua orang tuaku. Di ranjang aku berpikir keras, benarkah pengalamanku ini ya Gusti? Baru kali ini aku tak sabar menunggu kepulangan abangku. Selama ini aku tak pernah menggubris cerita tentang kereta hantu yang konyol itu. Padahal sudah lama terdengar dari mulut ke mulut, termasuk kisah abangku yang sebenarnya justru tak pernah diceritakannya padaku. Aku justru baru tahu dari penuturan ayah tadi. Lalu aku terkenang kembali tentang petugas yang datang dan pergi tanpa jejak itu, tentang pintu gerbang yang tiba-tiba terkunci, hingga aku tak bisa melarikan diri keluar stasiun saat takut melihat bentuk kereta yang akan membawaku pulang. Aku tersentak. Ya, kereta itu memang layak diberi julukan kereta hantu karena aneh bentuknya, dan tiba-tiba pergi dengan kecepatan tinggi begitu saja setelah mengantarku. Juga penumpang dan petugas kereta dengan ceritanya yang mendirikan bulu romaku sekarang. Mereka adalah penumpang dan petugas abadi. Astaga, berarti mereka juga hantu dong. Aku tiba-tiba merasa merinding juga. Malu sendiri karena merasa logikaku mulai goyah. Setelah kurangkai-rangkai kejadian di stasiun tadi, rasanya aku mulai mempercayai apa kata ayah yang kunaiki kereta hantu. Aku mengerutkan kening tak habis pikir. Soalnya semua tampak begitu nyata, terlepas dari yang aneh-anehnya tadi. Jadi malam ini aku telah menaiki kereta hantu dengan penumpang hantu dan petugas hantu, kecuali aku sendiri yang manusia. Aku masih tak mampu percaya. Namun toh sejak saat itu, aku nyaris tak pernah pulang dengan kereta lagi. Cukup naik kendaraan umum saja. Naik kereta hanya kalau hari masih siang atau sore. Goodbye kereta hantuku. Goodbye sepur jadulku. Semoga ini benar-benar kereta hantu terakhirku. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.